Halo, balik lagi di Berkendara TV. Kali ini saya ingin bikin video karena ada yang nanya beberapa juga soal pasang roof rack di Kia Picanto 2005 saya ini. Plus minusnya apa sih, terus harganya berapa, belinya di mana. Nah, juga di video ini saya akan ngasih tips plus minusnya pakai roof rack di mobil kecil seperti ini. Siap, kita lihat videonya seperti apa. Oke teman-teman, ini dia roof racknya terpasang di Kia Picanto saya, Kia Picanto 2005. Ini bukan roof rack mahal sih, kayak Thule. Sebenarnya Thule dibacanya Suli. Roof racknya seperti ini, jadi cuma diselipkan aja ya di pintu, diselipkan aja seperti ini. Nah, seperti ini. Kemudian ini untuk setelan kencangnya, untuk ngencengin. Ini dari samping tampak sampingnya seperti ini. Oke, itu atasnya. Nah, dari samping kita buka dulu ya. Jadi diselip ini. Pada saat beli ini saya dapat dua model. Ini yang pendeknya. Teman-teman juga nanti kalau beli yang sama modelnya seperti saya ini, dapat yang panjangnya. Untuk mobil yang ada talang airnya langsung di sini. Mobil lama biasanya. Kalau mobil-mobil baru udah rata seperti ini, jadi tinggal dikaitkan saja. Jangan lupa, kalau saya ini pakai double tip ya, double tip yang busa itu supaya catnya nggak rusak. Ini dia nih. Nah, ya itulah ini nih double tipnya. Jadi plat besi ini cantelannya nggak langsung kena cat. Oke, yang depan sama. Nah, fokus. Nah, Kia Picanto ini juga ada antenanya ya di depan, jadi masang roof racknya ini harus agak mundur ya, kurang lebih berapa ya, 30 cm lah, 30 cm. Dan antenanya harus saya ikat bos, kayak gini. Kalau nggak dia bunyi koplak gitu, kayak gitu. Ini untuk roof racknya sepaket sama wind fairing ya. Ini wind fairingnya dapat stiker Suli ya, tinggal dipasang aja. Untuk pemasangannya bisa sendiri, cuma kalau saya masang di bengkel ya, karena untuk paketnya ternyata bautnya ada yang kurang banyak gitu, kurangnya seperti ini, bautnya banyak yang kurang. Jadi kalau di bengkel kurang bautnya, tinggal bisa dipasang langsung gitu. Oke, kita ke sebelah sana, ke ujung sebelah sana. Oke, ini tampak depannya teman-teman. Tampak depan seperti ini. Ini tampak pinggir. Ada karet penutupnya. Nah, gini. Sama, dikaitkan aja. Jadi nggak ada bor-bor, nggak ada lem-lem ya, aman untuk cat mobil. Nah, oke, untuk bagian atasnya juga ini ada dua, apa namanya ya, ini ambalan lah kalau nggak salah. Ada dua ambalan nih. Ini yang ini namanya ada dua gitu. Oke, nanti saya akan kasih tahu juga belinya di mana, harganya berapa.
Oke, ini bagian belakangnya seperti ini. Nah, ini buat ngencenginnya ya. Sini, kalau bawah sini nggak ada baut. Nah, dari belakang juga kurang lebih ini 25 cm lah dari belakangnya, karena ini ada spoiler belakang. Kalau teman-teman yang mobilnya nggak ada antena depan sih, ini bisa rada maju. Oke, jadi teman-teman, saya belinya itu online di Bukalapak. Ini fotonya. Di situ ada harganya, ada juga penjualnya siapa. Bentuknya kayak gitu. Jadi teman-teman kalau mau nanya-nanya dulu mengenai pemasangan, jenis mobil yang pas atau enggak, bisa ke sellernya langsung, di post aja foto yang tadi. Di harganya 700.000 kurang, 700.000 kurang, belum termasuk pemasangan sih. Masang saya di bengkel sendiri. Jadi total itu kurang lebih masangnya kalau di bengkel saya itu 50-100.000, lupa lah, nggak mahal kok. Oke, saya mau ngasih tahu kekurangan dan kelebihannya ya. Sekarang kekurangannya dulu. Kekurangannya itu kadang-kadang kita nggak feeling kalau di atas itu ada roof rack ya. Kadang-kadang ada perbodenan gitu, atau ada atap, atau ada pohon-pohon gitu, kita bablas aja tabrak karena kita ngerasa nggak ada roof rack, tapi itu ngebentur roof racknya gitu. Makanya wind fairing yang depan ini selain untuk angin juga untuk ngelindungin dari ranting pohon, dan juga untuk nggak kena sama atap. Kadang-kadang ada umbul-umbul, ada iklan gitu, ada bendera 17-an, ini banyak banget hiasan-hiasan 17 Agustus, itu nggak kena. Jadi kenanya wind fairingnya dulu. Dan kalau di jalan tol nggak pakai wind fairing itu biasanya agak berisik, ada bunyi-bunyi seperti kayak gitulah. Nah, wind fairing itu gunanya seperti itu. Jadi kalau di tol kecepatan tinggi itu aman ya, nggak ada bunyi-bunyi, nggak ada yang aneh-aneh lah. Kekurangannya cuma itu aja sih. Jadi ini masangnya cuma dipasang, dikaitkan aja, nggak ada lem, nggak ada bor, aman. Nah, teman-teman bosen sama roof racknya tinggal dicopot aja. Catnya masih bagus lah, mudah-mudahan. Yang saya ini karena diganjel, ininya juga ada karet, jadi aman, nggak langsung kena bodi mobil. Di sininya saya manual dikasih busa sendiri gitu, dikasih ini double tip yang busa. Keenakannya yang pasti mobil kecil kayak gini masih bisa nampung barang yang banyak, simpen di roof rack atas. Saya saranin sih jangan terlalu berat ya, 20-30 kilo, satu koper medium gitu, sedang itu masih oke lah, masih oke. Karena ini bahannya juga bukan yang seperti tule asli atau suli yang kokoh gitu. Ini kan harganya cuma 700.000 kurang, harganya 700.000 kurang sama ongkos kirim. Jadi ya itu besi kopong, jadi dalamnya itu bolong dan ringan sebenarnya. Kelebihannya, kalau saya sih pasang roof rack untuk kosmetik aja sih, untuk kosmetik, bukan untuk fungsional bawa barang. Mungkin itu aja sih kekurangan kelebihannya. Yang pasti kalau masangnya benar ini nggak akan jadi masalah, nggak akan ngerusak cat, nggak perlu bor-boran, nggak perlu lem-leman. Yang pasti nambah ganteng kalau di jalan ya, nambah ganteng. Belinya juga ini sepaket, roof racknya, terus dapat wind fairing sama dapat stiker sulinya atau tule. Harganya tadi saya tampilin lagi ya, belinya di mana, di Bukalapak. Fotonya seperti ini, nama sellernya, silahkan di post aja videonya. Siap,
Itu saja vlog singkat kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa berdoa sebelum berkendara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan share video ini. Salam berkendara. Assalamualaikum.